Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semua, Bapak Kiai Haji Ate Musodik Bahrum, yang saya hormati dan yang saya cintai, rekan-rekan seperjuangan santriwan santriwati Pondok Pesantren Rodotul Muta'alimin Cilendek, Tasikmalaya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali kajian bait-bait Jawhar Maknun, yang insyaallah pada kesempatan ini 4 bait mengenai tentang faslun fil khuruji an muqtaduz zahiri. Sebelumnya marilah kita baca bait-baitnya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rajuan muqtaduz zahiri kawat imun marin makana zahiri linotatin kabasin au kamali tamyizin au suriyatin ijhali au amsin au dawam zuhuri wal mada linotatin tamkini kallahu saman wa qasdul istitafi wal irhabi nahul amiru waqifun bilbabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaju sareng parantos ngaluarkeun para ulama kana kalam an muqtaduz zawahiri tina tungtutan pirang-pirang zahir kawad imud marin ari contona eta tetep sapertos merenahkeun isim domir makana zahiri dina tempatna isim zahir linuktatin karena aya tujuan kabasin anu tetep sapertos ngabangkitkeun au kamali tamyizin atanapi sapertos sampurnana ngabedakeun au suhriyatin atanapi sapertos ngaheureuykeun ijhalin sareng sapertos ngareken bodo au aksin atanapi sapertos sabalikna au da'wa zuhuri atanapi sapertos ngaku jelas wal madadi sareng tambah-tambah linuktatit tamkini kana rahasia nyatana netepkeun
Allahu somadu. Ari contona eta tetep sapertos lapad Allahu somad. Allahu Ari Gusti Allah As-somadu eta zat anu dimaksud wa qasdil isti'tafi sareng sapertos ngamaksud kana nyuprih welas wal irhabi sareng sapertos nyingsieun nahul amiru waqifun bil babi ari contona eta tetep sapertos lapad al amiru waqifun bil babi eta sapertos al amiru ari raja waqifun eta anu cicing bil babi dina payuneun panto. Silahkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Amma ba'du. Santriwan dan santriwati yang Bapak cintai, berkat dan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan masalah baru adalah paslun fil huruji an muqtado dohiri, pasal yang menjelaskan yang keluar dari tuntutan atau ketentuan yang dohir, tapi tetap kalamnya masih kalam balagoh atau kalam yang sesuai dengan muqtadol hal wabal apa mak dina juar maklumah balagatul kalami ayu tobiko li muqtadol hali wakot dawapako, tetap kalimahnya walaupun huruj an muqtadol dohir tetap kalimah nama muqtadol hal sesuai dengan situasi dan kondisi, beda redaksinya aja, beda redaksi, ada yang dibalikan yang biasanya isim dohir diganti dengan isim dohir, atau di tempat isim dohir diganti dengan isim domir, sebaliknya. Langsung aja ke bet wahoroju
dan telah mengeluarkan ulama kepada kalam, bisa musnad ilaih, bisa musnad dari ketentuan dohirnya. Bagaimana gambarannya? Kawan mudmarin seperti meletakkan isim domir, maka nadohiri di tempat isim dohir. Seharusnya isim ditempatkan isim dohir tapi diganti dengan isim domir. Menempatkan isim domir di tempat isim dohir. Seharusnya isim dohir tapi digantikan dengan isim domir. Itu huruj an muqtada dohiri, keluar dari tuntutan secara dohirnya, tapi tetap itu kalam balagoh, kalam mutobakoh, ya termasuk muqtadol hal. Huruj an muqtada dohir itu adalah masih kalimat muqtadol hal, sesuai situasi dan kondisinya, sesuai dengan jabatan kalimahnya. Apa maksudnya, apa tujuannya, apa nuktahnya, apa rahasia-rahasianya? Ini ada selap 9. Yang pertama, mengapa itu keluar dari ketentuan dohirnya? Ada tujuannya, ada faedahnya, diantaranya kabaksin. Baksin itu untuk membangkitkan perhatian pendengar. Pak Ilyas mah dulu di Cipasung, baksin itu artinya ngajurung, ngadorong. Kalau sekarang mah saya mengartikan baksin itu membangkitkan perhatian pendengar, hatinya supaya lebih terkesan. Baksin apa? Baksin. Untuk membangkitkan perhatian pendengar. Contohnya kuluman, seluruh makhluk, alaiha, panin. Ya, ngobrol kieu, setiap makhluk di atas bumi akan hancur irang nanti poe kiamah. Jadi sakabeh makhluk bakal hancur, bumi hancur, gunung hancur, pokoknya mah kiamah hancur kabeh makhluk. Segala yang diciptakan oleh Allah pada hari kiamat itu akan hancur. Kuluman alaiha panin apa? Yang jadi contoh, alaiha. Asalnya alaiha, kuluman alal ardi, di atas bumi akan hancur. Alal ardi, isim dohir diganti dengan isim domir. Tujuannya baksin, agar pendengar muhotob memperhatikan, lebih memperhatikan isim domir, posisinya di tempat isim dohir. Kuluman alaihapan, asalnya kuluman alal ardi panin. Contoh lain, isim dohir di tempat isim domir.
Contohnya wattaqullaha, kamu harus bertakwa kepada Allah. Innallaha huwal qawiyul aziz. Yang menjadi contoh innallaha, seharusnya innahu, karena ada marjeknya Allah. Tapi ini innallaha. Innallaha isim dohir di tempat isim domir. Asalnya wattaqullaha innahu huwal qawiyul aziz. Yang kedua mengandung makna kamal, artinya sempurna. Sempurna perhatian pendengar. Ada dua. Satu kamalu tamyiz, sempurna di dalam perbedaannya musnad ilaih. Karena banyak hukum yang berbeda. Contohnya kam akilin akilin. Banyak orang yang cerdas, banyak orang yang cerdas. Ayat madahibuhu. Sus hairotan. Banyak orang yang cerdas, hidupnya susah, atau miskin. Wajahilin jahilin, talqahu marjuqo. Banyak orang bodoh, banyak rezekinya. Aneh gak? Ari anu pinter susah hidupna, ari anu bodoh banyak rezekina. Aneh gak? Karena aneh kejadiannya itu, karena mengejutkan itu, karena kejadian itu aneh. Ari anu pinter susah, ari anu belet senang. Aneh tuh. Tak kusabab ada kejadian aneh. Jadi kalimatnya itu hadzalladzi, kejadian itu tarokal auhama. Tarokal hairotan. Hairotan. Tarokal auhama, meninggalkan cita-citanya, sambil bingung, sambil susah. Anihriran wasoyarol alima, dan jadilah orang alim. Anihriro jindikon, yang berkeyakinan kafir jindik. Yang menjadi contoh
hadzal ladzi isim dohir musnad ilaih dengan isim dohir jadi berbeda. Dengarkan perspektif ilmu balaghah, udah dengarkan aja. Pandangan ilmu balaghah, isim isyarah disebut isim dohir. Alasannya adanya bisa dibuktikan dengan panca indera. Kalau isim domir adanya menurut akal. Musnad ilaih isim domir diganti dengan isim isyarah atau dengan isim dohir. Berbeda dengan kebiasaannya. Kamalut tamyiz sempurnya perhatian pendengar berbeda dengan yang lain. Seharusnya isim domir diganti dengan isim isyarah. Hadzal ladzi tarokal auhama. Seharusnya huwaladzi tarokal auhama. Yang kedua sempurna menganggap hina atau untuk mempermainkan. Kamal terbagi dua. Ada kamalut tamyiz, ada kamalus suhriyah. Sempurna perbedaan, sempurna untuk mengolok-olokkan. Contohnya kamalus suhriyah, man qoma, siapa yang berdiri. Dijawab hada rojulun. Ini adalah seorang lelaki. Seharusnya huwa rojulun. Itu adalah lelaki. Tapi dengan isim dohir. Dijawab dengan isim dohir. Untuk memperolok-olokkan. Man koma, siapa yang berdiri. Hadza rojulun. Hada rojulun. Posisinya menggantikan huwa rojulun. Tujuannya adalah suhriyah, untuk mengolok-olokkan. Yang kelima, yang keempat, ijhalin, menganggap bodoh. Contohnya
ulai abai itulah bapak-bapakku ulai abai itulah bapak-bapakku yang multitalenta Paji nih datangkanlah kepadaku bimislihim seperti bapak-bapakku ida jamak tanah apabila kamu bisa mengumpulkan dengan saya ya jarirul majami'u hei jarir jadi gini bapak nate pinter segala bisa tak kusabab bapak na pinter nanya ke jelema anu tejiga bapak nate ya jadi menganggap bodoh we kepada orang itu ulai hei tuh itu teh bapak urang teh nu sagala bisa teh ya lamun aya nu jiga bapak urang sok kumpulkeun ka dieu ayeuna ka urang tak kusabab dianggap moal aya ulai sok asalnya hum ulai hum diganti dengan ulai isim isyarah di tempat isim domir karena menganggap bodoh menganggap tidak akan ada huruj an muqtar dohir isim dohir ditempatkan pada isim domir tujuannya adalah ijhal au aksin atau sebaliknya menganggap cerdas masalah ini ada diganti dengan kalimat hada murodi ini adalah tujuanku masalah yang ada disebut diganti dengan hada murodi tujuannya menganggap cerdas sakit tuh lajangnya sok lima weh lah capek lah kesimpulannya tentang huruj an muqtadha dhahir kalam yang keluar dari tuntutan zahirul hal tapi masih muqtadul hal. Yang pertama seharusnya berupa isim dhahir tapi memakai isim dhamir. Contohnya adalah tadi kulluman 'alaiha fan. Nah, itu tujuannya liba'sin untuk membangkitkan kepada pendengar, kepada mukhatab. Nah, seharusnya isim dhahir tapi diganti dengan isim dhamir. Tujuannya di situ adalah ba'tsin untuk membangkitkan
perhatian kepada si mukhatab atau si pendengar. Selanjutnya bisa juga sebaliknya, yaitu seharusnya itu isim domir tapi memakai isim dohir. Di antara tujuannya itu tadi adalah kamalitamyizin. Kamalitamyizin sempurna membedakan. Contoh tadi dalam syair, sama-sama syairnya, kam akilin akilin, kam akilin akilin ayat madahibuhu wa jahilin jahilin talqahu marzuqa hadalladzi tarokal awhama hairatan wasayaral alimani rirazin diqa. Yang menjadi contoh adalah hadalladzi taroka ilaih. Seharusnya huwalladzi taroka ilaih. Huwa isim domir, diganti dengan isim zahir berupa isim isyarah. Selanjutnya adalah suhriyah. Suhriyah, mengolok-olok, menghinakan. Contohnya tadi ketika ada orang yang tunanetra bertanya, man qoma, siapa yang berdiri? Dijawabnya hadza rajulun, ini adalah laki-laki. Jawaban hadza rajulun itu memakai hadza berupa isim isyarah isim dohir. Seharusnya huwa rajulun. Memakai hadza tersebut atau memakai isim isyarah atau memakai isim dohir tersebut itu memiliki tujuan suhriyah, yaitu mengolok-olok atau menghinakan. Kemudian ada ijhal. Ijhal menganggap bodoh. Seharusnya memakai isim domir, tapi ini memakai isim dohir. Tujuannya ijhal, yaitu menganggap bodoh kepada pendengar atau kepada mukhatab. Contohnya tadi itu di dalam syair. Sama-sama syairnya. Ulaika abai fajirni bimislihim idza jama'at ya jarirul jami. Yang menjadi contoh ulaika abai, seharusnya hum abai, isim domir seharusnya, tapi di sini memakai isim dohir, yaitu berupa isim isyarah. Tujuannya yaitu menganggap bodoh kepada si pendengar. Selanjutnya aksin. Aksin itu sebaliknya menganggap bodoh, dalam arti menganggap pintar, menganggap cerdik kepada si mukhatab. Contohnya tadi itu apa contohnya? Hadza muradi, ini maksudku. Nah, ini yang ku maksud. Seharusnya huwa muradi diganti dengan isim dohir. Isim domir tersebut diganti dengan isim dohir, yaitu berupa isim isyarah. Tujuannya adalah aksin atau menganggap pintar. Selanjutnya sampai situ. Tadinya capek ya. Untuk penjelasan kita masalah huruj an muqtadud dhahir sampai situ dulu, yaitu sampai aksin. Nanti 2 bait lagi, itu sampai 2 bait lebih sedikit. 2 bait lagi dilanjutkan di sesi yang akan datang. Mudah-mudahan untuk materi yang sudah disampaikan khususnya 2 bait tadi dapat kita pahami dan dapat kita aplikasikan. Kita doakan Bapak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahir batin, dipanjangkan umurnya,
ditambah-tambah barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum ditutup, mari kita baca baitnya sama-sama 2 bait. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haraju'an mutadad zawahiri kawad imud marin makana zahiri linurtatitan li'au kamali tamyizin al-suriyatin ijhali. Doa kifaratul majlis sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.